Guys, jadi kan kuliah udah mulai lagi nih semesterannya. Terus kan aku jadi harus banyak belajar kan, karena semester ini aku ambil 7 ujian. Dan yang jadi masalah kan meja di sini kecil banget. Jadi kalau misalnya aku mau nulis sesuatu, misalnya belajar gitu, tulis di kertas, dan keyboard aku ada di posisinya, aku tuh nggak bisa nulis karena mejanya nggak muat. Terus aku kepikiran kayak, kenapa aku nggak beli monitor stand yang jadi monitornya naik gitu loh. Terus ada bawahnya ada celah kan buat si keyboardnya masuk ke dalam gitu. Nah, terus aku ke IKEA dong karena aku mikir kayak barang-barang begituan paling gampang nyarinya di IKEA kan. Ternyata guys, harganya 40 euro atau 600 ribu. Terus aku kayak mahal banget. Terus aku kepikiran kayak, kan sebenarnya monitor stand itu cuma papan satu biji, terus ada kakinya 2 biji kan. Kenapa nggak aku beli yang rak-rak yang buat di tembok tuh, tapi aku tambahin kaki sendiri. Kan aku ada 3D printer kan. Jadi aku 3D print kakinya, terus aku pakai papannya jadi di atasnya gitu. Nah, jadi monitor nanti berdiri di atasnya. Kayaknya sih bisa sih ya. Terus aku keliling-keliling IKEA, aku ketemu ini. Bentar. Aku ketemu ini. Ini papan yang buat di tembok gitu. Lihat deh. Ada cara pakai buat digantung gitu. Terus aku bakal taruhnya di sini. Wow. Betul. Dan yang menariknya, ini harganya murah banget. Kayak 3 euro doang. Wah, gila. Berarti sekitar 50 ribu. Jadi aku bikin ini dari 300 ribu jadi 50 ribu. Aku nggak tahu sih sekuat apa. Cuman teorinya sih harusnya bisa kuat banget ya. Karena kan kita desain kakinya sendiri kan. Jadi, let's go. Kita bikin kakinya. Oke guys. Jadi rencana aku simple. Aku bakal bikin ini papannya. Terus aku bakal kasih kaki di sini satu. Bakal kasih kaki di sini. Nah, tapi kalau dari tampak sampingnya jadinya begini. Ini ada kakinya kan. Tapi aku bikin ini begini. Nah, ini buat apa? Kenapa aku beginiin? Karena ini kan ada space jadinya di sini kan. Nah, ini buat nanti kabel-kabel masuk lewat sini. Jadi semua kabelnya bakal rapi di belakang si monitor stand-nya. Karena kalau aku tempelin ke tembok, terus kabelnya nggak bisa lewat kan jadi PR juga kan. Kabelnya karena ada kabel power laptop, power monitor, terus ada kabel speaker. Nah, kalau misalnya aku nggak kasih celah, nanti kabelnya jadi kejepit semua. Jadi kayak bakal repot gitu loh. Nah, terus mungkin kalau misalnya kita print full begini, bahannya kan boros. Jadi aku bakal bikin dia ada patternnya mungkin kayak segitiga atau hexagon. Mungkin kan ada patternnya, jadinya dia ada celahnya juga. Harusnya sih jadi nggak boros bahan, teorinya. Oke. Tingginya, aku kan ada masalah kalau misalnya aku naikin terlalu tinggi, nanti monitornya nabrak atas. Tapi aku harus minimal setinggi keyboard kan, karena kalau nggak keyboardnya gimana masuknya kan. Orang aku masukin begini, kalau tingginya kurang, ya nggak masuk. Jadinya aku udah mikir kemarin, jadinya aku bakal bikin tingginya, maksimum tinggi buat monitornya itu kan sekitar 11 cm. Tapi aku rasa keyboard aku nggak sampai 11 cm sih. Nah, aku bakal bikin tingginya sekitar 7 cm atau 8 cm. Tinggi keyboardnya ini kan 6 cm-an. Tapi kalau aku masukin kertas ke dalamnya lagi, aku harus ada celah buat masukin beberapa kertas. Misalnya aku lagi gak pakai slide-nya, aku masukin ke celah itu juga jadinya. Nah, terus untuk lebarnya, lihat deh. Ini kan lebarnya masih lebih lebar papannya daripada keyboardnya kan. Jadi mungkin aku bakal bikin kakinya sekitar di sini. Segini doang. Jadi di sini masih ada celah gitu. Kenapa aku bikin kakinya jadi lebih deket ke satu sama lain? Kenapa nggak aku mentokin aja kan di ujung-ujung? Karena beratnya kan di tengah. Jadi kalau misalnya bayangin ini si papannya ya. Kalau aku kasih berat di sini kan dia bengkoknya tambah parah kan.
Nah kalau kayak kasih kakinya di pinggir sini, dia ada support buat di sini jadi lebih kuat. Begitu kira-kira rencananya. Tapi apakah jalan? Kita lihat aja yuk. Oh ya, by the way guys, ini kan penggaris ya. Aku nggak tahu sih, kayaknya aku pernah lihat deh di itu. Tapi penggaris di sini tuh ada sih yang kayak penggaris kita di sekolah gitu loh, yang rata gitu. Cuman banyak kan penggaris di sini kayak gini. Jadi kayak mainan. Panjang banget. Kok bisa nyentuh jendela tuh? Ini masih ada sisanya. Ini panjang banget. Ini sekitar, ini 2 meter. Iya 2 meter. 2 meter. Ini kebalik. Panjangnya 2 meter. Pas aku lihat di kampus ada penggaris kayak gini, aku langsung nyari. Tapi ternyata di toko alat tulis gak ketemu guys penggaris yang panjang ini. Aku ketemunya malah di toko bangun. Kayaknya ini penggaris buat orang bikin lemari gitu-gitu deh. Jadi dia ada meteran yang biasa kita pakai kan, yang ditaruh gitu. Ada juga yang kayak gini. Kayaknya ini lebih sih. Oh, mungkin. Oke guys, jadi ini first draftnya. Jadi ntar si papannya bakal ada di atas ini. Terus ini, terus ini aku bikin patternnya hexagon. Kenapa hexagon? Karena aku suka hexagon. Gak ada yang spesial sih. Sebenarnya aku bisa bikin kotak-kotak atau segitiga, tapi aku suka aja sama hexagon. Oke guys, kenapa aku suka banget sama hexagon? Karena hexagon itu bentuk yang paling energi efisien. Oke, jadi ada teorinya di mana semua yang ada di alam itu pakai bentuk yang paling energi efisien. Nah, kenapa si lebah punya rumah itu hexagon, kayak honeycomb gitu kan, dia hexagon kan? Karena itu bentuk yang paling efisien. Guys, aku ganti ide. Karena aku udah selesai desain, terus aku masukin ke aplikasi 3D printnya kan. Terus lihat deh, 12 jam printnya. 1 biji, 12 jam. 12 jam 1 biji. 2 biji berarti seharian. No. Gila, aku dengerin suara 3D printer bisa pusing sih kepalaku sih. Jadi, aku pikir kenapa nggak kita pakai yang kayak biasa aja. Yang semuanya nggak ada hexagonnya. Tapi bagian dalamnya kan dia kan diisi sama kopong gitu kan. Nih, lihat deh. Jadi bagian dalamnya tuh di 3D printer tuh bisa kita pilih ini. Aku pilih yang segitiga ini. Nah, kalau halang kita tutup, jadi begini kan. Nah, lihat deh. Dia cuman 3 jam 5 menit. Ketimbang yang tadi 12 jam. Oke, jadi kita bakal pakai yang biasa aja karena aku nggak mau denger suara ini selama 12,5 jam atau 24 jam kalau aku print 2 biji. Oke guys, udah malam, udah mandi, udah makan, udah cuci piring, udah tidur. Akhirnya 3D printnya kelar juga. Akhirnya setelah 6 jam beres juga. Oke. Jadi ini papannya. Oke. Dia buat guys. Buatnya masuk ya. Yeay, keyboardnya masuk. Hahaha. Oke, waktunya kita beresin ini meja.
Let's go. Time lapse. Jadi guys, jadinya kira-kira kayak gini. Nah sekarang kita harus cobain nih keyboardnya masuk atau enggak nih. Oke, sekarang karena keyboardnya udah masuk, sekarang kita harus simulasi belajar. Lihat deh, ini kertas belajar aku, dan space-nya banyak banget guys. Oke, kertas udah bisa, sekarang kita harus simulasiin pakai iPad. Kenapa iPad gua ada di sini? Dan lihat guys, masih banyak banget space-nya. Kebalik. Oke, banyak banget space-nya guys. Oh my god. Akhirnya 6 jam kemudian udah jadi. Lihat keyboard aku muat di bawah sini. Tap. Oke. Thank you udah ngikutin keseharian aku bikin monitor stand ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dan juga kalau ada yang mau file stand-nya ini, kan ini IKEA-nya raknya kan umum ya. Jadi kalau ada yang mau print juga, aku bakal kirim. Kalian tinggal DM aja ke Instagram aku. Ntar aku taruh di bawah sini. Dan jangan lupa di follow juga ya Instagram sama TikTok-nya. Dan see you in the next video.